Nah, Prof, nah tentunya pertanyaan berikutnya dengan harga yang sebenarnya saat ini betul menguntungkan sedulur petani, ini harga yang harusnya diterima gitu ya oleh para teman-teman petani, namun ada disparitas persepsi di mana konsumer tidak menyukai harga ini. Bagaimana seharusnya menjembatani disparitas persepsi yang ada antara harga yang sebenarnya pantas diberikan kepada produser, namun harganya tidak terlalu menarik atau tidak terlalu membahagiakan untuk para konsumer. Karena kan di satu sisi dibilang juga harga beras ini tertinggi selama 5 tahun terakhir dan masyarakat sudah koar-koar, apalagi ditambah dengan harga-harga lainnya yang juga semakin meningkat. Bagaimana pandangan Anda, Prof? Ya, kalau kita lihat situs harga, sebenarnya banyak juga komoditas yang saat ini harganya turun. Jadi lihat aja lah situs harga PIAPS ataupun situs harga yang lainnya kan. Harga naik turun itu wajar. Lalu terkait dengan harga beras yang sekarang ini dipersepsikan tinggi, itu sebenarnya juga tidak tinggi-tinggi amat. Karena apa? Biaya usaha tani itu lonjakannya luar biasa, Mbak. Tadi sudah saya sampaikan, 3 tahun yang lalu biaya usaha tani per kilogram gabah kering panen 4.523, lalu saat ini sudah 5.667, lonjakan yang sangat tinggi kan. Lalu pemerintah memutuskan HPP di bawah itu 5.000 kan. Jadi harus kita pahami bahwa harga saat ini adalah harga yang baik. Sebenarnya harga yang fair baik bagi produsen maupun konsumen. Lalu untuk mengatasi ini pemerintah sebenarnya sudah melakukan tindakan, misalnya menggelontorkan 10 kilogram beras untuk 21 KPM Hmm, keluarga penerima manfaat kan. Dan itu akan sangat membantu. Memang betul harga pasti di level bawah yang sekarang ini naik karena apa? Ketika kami berkunjung kemarin ke daerah-daerah itu harga beras saja di desa itu sudah di atas 13.000 kan. Memang ada beberapa desa yang di bawah 13.000 sekitar 11.000, tapi rata-rata sekitar 13.000 harga beras di perdesaan. Untuk itu, apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan bantuan langsung beras, ini juga sedikit banyak membantu. Lalu yang kedua terkait intervensi-intervensi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pasar murah, lalu menjaga harga di kota-kota tertentu supaya tidak melebihi katakan HET, itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah. Nah, sudah barang tentu untuk golongan menengah atau menengah atas, hmm, saya kira harga beras ini juga tidak terlalu berdampak ya, besar kan, apalagi ini juga akan sementara perkiraan saya sampai bulan Februari atau Maret. Setelah itu pasti harga beras akan turun kembali. Dan di sini yang kunci yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bagaimana supaya turunnya tidak terlalu drastis oke. nanti di bulan Maret April ketika panen raya. Hmm, Jadi itu yang paling penting saat ini, pemerintah harus memiliki stok yang memadai. oke. Saran saya, stok awal tahun nanti Bulog harus memiliki stok paling tidak 1,2 sampai 1,5 juta ton. Itu yang penting Awal tahun untuk 2024 ya, menstabilisasi. Prof? Ya, di awal tahun sebagai stok awal tahun Bulog atau stok akhir tahun 2023 itu paling tidak 1,2 sampai 1,5 juta ton itu harus dipegang Bulog. Dan kalau Bulog memiliki stok itu kita tidak perlu khawatir berlebihan. Hmm, Karena apapun harga beras saat ini Mbak, kalau kita menghitung semua perhitungan ya, kalau perkiraan saya produksi padi tahun ini kan turun 5%. Turun 5% itu maknanya apa? Hanya 1,5 juta ton. Kalau perhitungan BPS sampai saat ini turun 3%. Perhitungan dari USDA, lembaga Amerika Serikat, itu turun 1,1% produksi beras di Indonesia. hmm. Ambil saja 5%, berarti turun 1,5 juta ton. Beras yang masuk sampai saat ini itu sekitar sudah 1,7 juta ton, sudah lebih kan? Ya. Apalagi ada 400.000 beras akan masuk. Hmm. Total impor tahun ini sekitar 2,3 juta ton. Jadi sebenarnya aman-aman saja. Dan mengapa harga beras ini naik seperti yang sekarang ini, yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat naik tinggi, Ya, ini peran media sangat penting, Mbak. Kalau media tiap hari mengabarkan tentang kenaikan harga beras, psikologi pasar akan bermain. oke. Harga beras akan benar-benar naik, walaupun dari sisi stok itu memadai. Dan kalau seperti itu nanti akan terjadi panic buying. Kalau panic buying nanti terjadi artificial scarcity. Stok ada, tapi kemudian seolah-olah langka. Jadi itu Mbak, jadi bagaimana kita bersama-sama, baik Oke. media maupun pemerintah, kami ingatkan juga pemerintah, karena seringkali juga pernyataan pejabat, wah kita beberapa negara menstop ekspornya, lalu karena iklim El Nino kita akan terjadi goncangan produksi dan sebagainya.
Seperti itu, dan itu kemudian dimaknai oleh media Iya, bahwa oh ya media terus-menerus tiap hari mengabarkan harga beras naik, ya naik betulan gitu kan. Itu yang penting saya kira, baik. bagaimana mengelola isu kenaikan harga ini dengan baik. Karena tentunya ada tantangan mengenai disparitas persepsi ini, karena di satu sisi kalau dari segi produsen inilah harga yang selama ini harusnya normal dan menguntungkan ya Prof, ini Anda sampaikan ya. Betul, Terima kasih banyak Prof atas betul. inputnya. Dan mungkin tanggapan Anda Ya. mengenai ya itu tadi, tantangan-tantangan El Nino dan ancaman climate crisis, apakah memang benar akan serta-merta berpengaruh terhadap stok pangan dan stok beras yang saat ini diharapkan akan tercapai di 1,4 sampai 1,7 juta pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Bagaimana pandangan Anda, Prof? Iya, stok yang kami sarankan, stok Bulog antara 1,2 sampai 1,5 juta ton. Itu menjadi stok akhir tahun dan kemudian menjadi stok awal tahun 2024. Lalu bagaimana situasi di internasional, Mbak? Saat ini aman-aman saja kok. Memang kalau perhitungan sebelumnya itu produksi grain, biji-bijian dunia, yang ini yang amat sangat penting karena menjadi sumber pangan pokok manusia di seluruh dunia dan juga sebagai sumber pakan untuk ternak, itu memang turun. Turunnya Hmm. sebenarnya nggak besar, sekitar 1,3% dari berbagai perhitungan FAO, USDA maupun yang lainnya. Tapi 1,3% tidak akan langsung mengguncangkan harga pangan dunia, tidak. Dan kenyataan juga demikian. Harga pangan dunia tahun 2023 itu turun cukup besar, sekitar hampir 30% dibanding tahun lalu, kan? Jadi itu yang terjadi. Dan harga gandum juga turun, harga kedelai turun, harga jagung turun. Kalau kita lihat di dunia ya. Lalu kemudian harga beras yang pernah ribut gara-gara India menyetop ekspor berasnya, saat ini juga turun trennya. Hmm. Jadi itu yang terjadi. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik stok nasional tadi sudah saya sampaikan, kita kalau prediksi saya kita akan turun 5% produksi tahun ini atau setara 1,5 juta ton, tapi dari impor sudah masuk jauh lebih daripada itu, Hmm. kan? Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang kita khawatirkan. Dan yang terpenting, yang amat sangat penting adalah tadi kenaikan harga yang ada di konsumen ditransmisi dengan amat sangat bagus di tingkat produsen. Kalau di konsumen naik 19,6%, di tingkat produsen naik 50%. Kan dari bulan Juni 2022 sampai bulan September 2023 Oke. itu. Lalu yang lainnya, saya kira pemerintah ke depan perlu mempertimbangkan ulang lagi untuk penganekaragaman pangan. Nah, Ini salah satu topik yang selalu menjadi wacana, selalu menjadi retorika, tapi dalam kenyataannya sama sekali tidak pernah kita lakukan.